Sebelum kita berbuka puasa, mari kita simak dulu Kultum bersama Ustadz Dadang dari Rase Embun Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh 102,3 Rase FM Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang asing dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan pada surat Al-Mumtahanah di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dengarlah saat ayat ini kita senantiasa diingatkan kepada Allah SWT bahwa ada masanya ketika karib kerabat, bahkan anak-anak yang hadir dalam kehidupan kita, yang senantiasa menjadi harapan dan kebanggaan kita, justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di kemudian hari. Ada masanya ketika mereka justru malah menjadi musuh dalam kehidupan kita. Ada masanya ketika karib kerabat yang dulu begitu dekat dengan kehidupan kita, yang segala sesuatu kadang kita bantu dalam kehidupan kita, justru malah pada akhirnya hanya akan menjadi musuh dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa membela kita, dia tidak bisa menolong kita. Allah SWT isyaratkan hal itu kepada kita sebagai bentuk pembelajaran agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan. Dekatnya kita dengan sanak saudara kita, dekatnya kita dengan karib kerabat kita, bahkan dekatnya kita dengan anak-anak kita, jangan sampai menjadikan kita melenakan waktu-waktu kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT. Maka hadirkan karib kerabat kita, bahkan hadirkan anak-anak kita sebagai langkah awal, bahkan sebagai modal terbaik dalam kehidupan kita untuk menjadi investasi ibadah dan amal saleh. Kerabat dekat yang hadir dalam kehidupan kita, hendaknya mereka-mereka yang siap saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, untuk senantiasa membangun kesabaran dalam kehidupan. Sebagaimana anak-anak yang hadir dalam kehidupan kita, betul-betul bisa menghadirkan kehidupan di mana mereka adalah bagian dari anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi harapan, bahkan kebanggaan bagi orang tua. Kelak kemudian hari, ketika kita kembali menghadap Allah SWT, yang tentu kita harapkan adalah anak-anak yang saleh dan salehah, yang doanya tentu tidak terhijab, yang ketika mereka berdoa, tentu kekuatan doa mereka akan mempunyai penyelamat dalam hidup dan kehidupan kita. Namun tentu satu hal yang harus kita renungkan, anak-anak kita akan jadi harapan kebanggaan kita, bahkan sampai nanti di yaumil qiyamah, tatkala mereka kita siram, kita pupuk subur dengan nilai-nilai agama, tatkala mereka senantiasa memberikan fondasi keimanan yang kokoh dalam kehidupan. Mereka tidak hanya sekedar kita rawat, kita jaga, kita pelihara dari aspek-aspek kebutuhan materialnya, dari aspek kebutuhan makan dan minum, bahkan nutrisi dari gizi yang masuk dalam perut mereka. Namun tentu saja mereka juga harus diperhatikan terkait dengan nutrisi, terkait dengan gizi rohani yang harus masuk ke dalam ala kalbu mereka yang paling dalam, sehingga menghadirkan ketaatan, menghadirkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Hadirnya mereka dalam kondisi di mana mereka menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang soleh, manusia yang solehah, tentu saja yang diharapkan. Karena di kelak kemudian hari tidak ada hal yang akan membahagiakan kita, bahkan tidak ada yang bisa menolong kita melainkan dari anak-anak yang soleh. Itu pun tentu ketika kita juga memposisikan diri sebagai orang tua yang soleh. Oleh karena itu Allah SWT mengisyaratkan kembali kepada kita, anak-anak kita akan menjadi bagian dari anak-anak yang soleh, akan menjadi bagian dari anak-anak yang soleh, yang menjadi harapan dan menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Manakala mereka kita sentuh dengan nilai-nilai agama, kita perhatikan mereka terkait dengan ibadahnya,
Kita perhatikan mereka terkait dengan tanggung jawab melaksanakan ketundukan kepatuhan kepada Allah, terutama menjaga keimanan mereka jangan sampai lepas, apalagi ditinggalkan di dalam kehidupan. Ini adalah bagian dari perjuangan, sebab bagaimanapun karib kerabat kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, bahkan anak-anak kita pada akhirnya akan menjauh dari kita, bahkan tidak akan bisa berguna dalam kehidupan kita manakala mereka tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam tujuan meraih ridho Allah SWT. Oleh karena itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya menjaga ritme hidup kita untuk membangun tujuan-tujuan yang mulia dalam aspek ketundukan, kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan karib kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga terdekat dalam kehidupan kita, terutama tentu dengan anak-anak kita. Dia adalah bagian dari zinatul hayati dunia, bagian dari perhiasan dunia. Tapi dia juga menjadi bagian dari fitnah, bisa menjadi ujian, bisa jadi cobaan. Bahkan aduwal lakum, bisa menjadi musuh yang nyata dalam kehidupan. Maka tentu hal ini menjadi bagian dari medan perjuangan dalam kehidupan kita untuk mampu menghadirkan anak-anak kita, menjadi bagian dari anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi penenang hati dan penyenang hati. Bahkan tentu saja anak-anak yang di dalamnya menghadirkan kemuliaan karena kesolehan-kesolehannya, buah didikan dari orang tua yang soleh. Ingat, anak-anak yang hebat, jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, hanya mungkin hadir dan tampil dari orang tua yang soleh dan solehah. Mereka adalah cermin dari apa yang kita bangun dari proses pendidikan yang tentu kesemuanya bermuara kepada nilai-nilai tauhid. Apa yang tergambarkan pada ayat ketiga di surah Al-Mumtahanah ini tentu menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Dan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang telah kita lewati dalam bentangan masa dan kehidupan kita, Allah perhatikan, sir wa alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Allah Maha mengetahui. Sehingga ini tentu menjadi bagian dari sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita untuk mawas diri dalam menjalani hidup dan kehidupan. Karena bagaimanapun selamat atau tidaknya kita banyak bergantung kepada apa yang kita perbuat. Hadirkan kali berabat kita, bahkan hadirkan anak-anak kita menjadi penolong kita. Tatkala kita kembali kepada Allah SWT, mereka harus bisa menjadi langkah awal bagi hadirnya kita di tengah-tengah kemuliaan dan keberkahan di sisi Allah SWT, bukan sebaliknya di sumber kehinaan dan kebinasaan dalam kehidupan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Kultum bersama Ustadz Dadang dari Rase Embun Pagi. Ingat, Rase Embun Pagi setiap hari mulai dari jam 5 hingga 6 pagi hanya di Rase FM. Acara ini dipersembahkan oleh 102,3 Rase FM Bandung.